Oke, selamat siang waktu Indonesia, Kak Truli dan teman-teman semuanya. Hari ini kelompok kami, yaitu kelompok Indonesia Fried Chicken atau IFC, akan memaparkan materi tentang perdagangan organ tubuh manusia. Anggota kelompok IFC terdiri dari Ariza, Balkis, Dalila, dan saya sendiri, Faiza. Berikut adalah beberapa pertanyaan pemicu dalam pemaparan materi ini. Yang pertama adalah apa saja bentuk-bentuk perdagangan organ, dan yang kedua, bagaimana perdebatan terkait dengan transplantasi organ dan dampaknya, khususnya terkait donasi tidak langsung dan isu neokanibalisme. Selanjutnya, untuk pembahasan pada presentasi hari ini, kami akan menggunakan dua buku sebagai sumber bacaan yang terdiri dari tiga bab. Yang pertama itu adalah part 2 dari The Sage Handbook of Human Trafficking and Modern Day Human Slavery dengan bab yang berjudul Organ Trafficking, Transplant Tourism, and Trafficking in Person for the Removal of Organs oleh Sean Colum. Lalu yang kedua bukunya adalah The International Trafficking of Human Organs, A Multidisciplinary Perspective, yang diedit oleh Leonardo Territo dan Randa Matheson. Dalam buku ini kami menggunakan dua bab. Yang pertama itu adalah bab satu yang berjudul Trafficking in Body Parts oleh Leonardo Territo dan Randa Matheson. Dan juga bab 8 yang berjudul Medical Tourism, Organ Trafficking and Kidney Transplantation oleh Snezena atau Anna Mijovic-Das. Oke, Oh, selanjutnya untuk biografi penulisnya, yang pertama itu ada Sean Colum. Sean Colum ini merupakan seorang dosen di School of Law and Social Justice dari University of Liverpool. Beliau ini melakukan penelitian multidisipliner dari perspektif hukum, kriminologi, dan antropologi, dan fokusnya itu meliputi perdagangan manusia, kejahatan transnasional, dan juga migrasi. Beberapa artikel terbarunya itu membahas topik antara lain tercakup dalam British Journal of Criminology dan juga Law and Society Review. biografi penulis selanjutnya ada Leonardo Territo yang nulis pembahasan yang kedua, bab satu tentang trafficking in body parts, yang merupakan seorang profesor tamu terhormat di Departemen Peradilan Pidana di Saint Leo University, sekaligus profesor emeritus di Departemen Kriminologi di University of South Florida, yang juga pernah menjadi wakil kepala kepolisian, detektif pembunuhan, sebagai penasihat investigasi kasus Ted Bundy, pelatih polisi, serta pernah menjadi ahli kebijakan juga. Beliau merupakan co-author dari beberapa buku terkemuka terkait dengan bidang penegakan hukum seperti International Sex Trafficking of Women and Children, Understanding the Global Epidemic and Criminal Investigation, edisi ke-11. Terus juga ada Rande Matesan yang juga nulis bab satu Trafficking in Body Part di buku kedua, yang merupakan seorang mantan agen federal DIE yang mengkhususkan diri dalam menyelidiki perdagangan organ internasional dan kejahatan terorganisasi. Kini beliau merupakan profesor peradilan pidana di Universitas Saint Leo dengan pengalaman 32 tahun dalam penegakan hukum, termasuk operasi penyamaran yang menargetkan perdagangan organ di pasar gelap. Terakhir ada penulis materi bab 8 di buku kedua, yaitu Snezana Anna Mijovic Das. Dr. Das adalah seorang ahli nefrologi di Schenectady, New York. Bidang keahlian utamanya adalah sindrom fibromatosis hyaline, glomerulonefritis, membana proliferatif, dan glomerulosclerosis segmen vokal, terafiliasi dengan Albany Medical Center serta New York Nephrology, sebuah institusi medis yang dijalankan oleh dokter-dokter spesialis nefrologi yang berbasis di wilayah New York.
Nah, dalam presentasi ini, fokus-fokus yang akan kita bicarakan itu khususnya di buku The Sage Handbook of Human Trafficking and Modern Day Human Slavery, part 2, bab 8, halaman 155 sampai 173, kita akan membahas tentang perkembangan transplantasi organ menjadi praktik yang dilarang, lalu kaitan kelangkaan organ atau organ scarcity dengan perdagangan organ. Kita juga akan membahas wisata transplantasi atau transplantation tourism, lalu ada juga pendekatan legislatif dan kebijakan perdagangan organ, kriminalisasi perdagangan organ, dan juga isu konseptual, serta tantangan regulasi perdagangan organ. Lalu di buku selanjutnya, di bab Trafficking in Body Parts dalam buku The International Trafficking of Human Organs, Multidisciplinary Perspective, nanti kita akan membahas 3 kasus perdagangan organ di Amerika Serikat dan Meksiko, pengungkapan kasus dan respons penegakan hukum di Amerika Serikat yang cenderung reaktif, dan juga kaitannya dengan jaringan global. Lalu di buku yang sama, di bab Medical Tourism, Organ Trafficking and Kidney Transplantation, kita akan membahas penyebab kelangkaan sumber organ ginjal yang dapat digunakan sebagai donor. Lalu kita juga akan membahas commercial living donor atau CLD dan transplantation tourism. Lalu kita juga akan membahas program-program alternatif dan juga dinamika etis dalam pemberian kompensasi bagi pendonor. Boleh di next? Nah, kita akan membagi menjadi 2 part. Yang pertama itu membahas buku yang pertama, yaitu The Sage Handbook of Human Trafficking and Modern Day Human Slavery. Boleh lanjut? Nah, sebelum adanya larangan komersialisasi organ atau jual beli organ, kasus-kasus perdagangan organ dulu hanya dianggap sebagai rumor, spekulasi, atau dugaan. Misalnya sejak akhir tahun 1980-an terdapat rumor tentang berbagai kasus pencurian organ yang diliputi media media berita populer seperti spekulasi pekerja seks yang memberikan obat bius kepada kliennya tanpa mereka ketahui, lalu kliennya itu bangun di bak mandi dengan salah satu ginjalnya hilang. Ada juga dugaan anak-anak yang dicuri oleh eye thief atau pencuri mata yang mengklaim bahwa para pencuri mata itu mengambil mata dari anak-anak yang kemudian dijual di bank mata swasta. Ada juga rumor baby body parts atau bagian tubuh bayi yang menyebar di Amerika Latin yang menarik perhatian politik internasional. Nah, dalam sebuah laporan yang diserahkan ke United Nations Working Group on Slavery oleh International Association of Democratic Lawyers pada tahun 1988, ada dugaan bahwa anak-anak yatim piatu di Guatemala itu diculik dari panti asuhan dan diperdagangkan ke Amerika Serikat agar bagian tubuhnya itu bisa ditransplantasi kepada penerima atau resipient yang kaya raya. Sekitar waktu itu juga, pada tahun 1990, Shepard Hugh mulai menulis tentang body snatchers atau pencuri bagian tubuh atau pencuri tubuh di kawasan-kawasan kumuh Brazil, yang pencuri bagian tubuh ini membunuh dan memutilasi anak jalanan atau anak tunawisma. Dan pernyataan ini didasari oleh rumor yang beredar di kawasan kumuh Brazil pada tahun 1987 bahwa anak-anak itu diculik sebagai penyediaan perdagangan internasional atau yang di dalam bukunya itu ditulis sebagai fodder. Penyediaannya itu untuk pasien-pasien orang kaya. Nah, Shepard Hughes ini sebetulnya tidak menolak atau mengkonfirmasi rumor itu, tapi dia mengusulkan bahwa narasi-narasi variasi penculikan organ atau organ theft yang berulang dan tersebar itu ada benarnya. Jadi katanya sendiri itu cerita-cerita tentang pencurian organ diceritakan, diingat, dan disebarkan karena mereka memiliki kebenaran di tingkat yang tidak bisa ditentukan antara metafora dan fakta. Orang-orang miskin di kawasan kumuh di seluruh dunia mengetahui sesuatu yang penting, yaitu bahwa cerita-cerita tersebut memberikan pesan tersirat bahwa ada sesuatu yang terlewatkan. Nah, tapi laporan-laporan ini ditolak keras oleh United States Information Agency yang mengklaim bahwa rumor-rumornya ini tidak memiliki basis yang nyata. Ilmuwan sosial seperti Veronique Champion Vincent dan Ellen Duns ini mendukung penolakan tersebut, dan mereka berargumen bahwa
cerita-cerita tentang pencurian organ itu hanyalah contemporary reinvention atau semacam penulisan ulang kontemporer dari narasi kuno tentang pencurian tubuh seperti legenda Pistako yang suka makan hati dan seperti tuduhan terhadap orang-orang Yahudi bahwa mereka minum darah bayi Kristen. Nah, setelah itu informasi yang lebih terpercaya terkait perdagangan organ mulai muncul, seperti di tahun 1997, eh, Bellagio Task Force ini dibentuk untuk menyelidiki dugaan terkait sifat dan jangkauan perdagangan organ internasional dan untuk mendefinisikan standar etika praktik donasi organ organ internasional. Nah, Bellagio Task Force ini sebetulnya tidak menemukan bukti yang terpercaya terkait dugaan penculikan dan pembunuhan untuk mencuri organ korban-korbannya, tapi dia menemukan meningkatnya dokter-dokter yang melakukan praktik standar etika yang meragukan untuk memperoleh organ-organ di berbagai negara. Praktik yang tidak etis ini berpusat pada penyediaan organ komersial dan hal ini dikarenakan adanya kekurangan penyediaan organ secara global. Boleh di next? Nah, sebelum memulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkembangan transplantasi organ dari praktik yang dulunya riskan atau beresiko menjadi praktik yang dengan demand yang tinggi. Jadi sebelum tahun 1980-an, transplantasi ini masih dianggap sebagai praktik yang terlalu beresiko, bahkan eksperimental. Dengan adanya perkembangan ilmu tentang daya tahan tubuh atau imunologi dan juga tissue typing, serta tersebarnya obat imunosupresan seperti cyclosporin, praktik transplantasi organ menjadi praktik yang dilakukan di seluruh penjuru dunia karena kini sudah lebih aman. Biar mengerti konteksnya di sini saya tuliskan arti dari tissue typing dan imunosupresan. Yang pertama, tissue typing itu proses pengujian untuk mengidentifikasi jenis HLA yang dimiliki seseorang. HLA ini adalah protein yang ditemukan di permukaan sel tubuh yang membantu sistem kekebalan tubuh mengenali sel sendiri dan sel asing. Dalam kaitannya dengan transplantasi organ, tissue typing ini penting untuk menemukan donor yang cocok dengan penerima donor untuk meminimalisir resiko penolakan organ. Lalu imunosupresan itu adalah obat yang digunakan untuk menekan kerjanya sistem kekebalan tubuh. Dalam konteks transplantasi organ, obat ini digunakan agar penerima donor tidak menolak organ asingnya atau organ yang ditransplantasi ke dalamnya. Nah, lanjut. Walaupun praktik organ transplantasi sudah meningkat jumlahnya, penyakit ginjal kronis dan penyakit lainnya yang terkait dengan kegagalan organ seperti diabetes, obesitas, dan hipertensi di Global North dan Global South itu terus meningkat sehingga mendorong permintaan praktik transplantasi organ. Lalu juga karena adanya organ scarcity atau kekurangan organ sehingga adanya ketimpangan antara kedua tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat menurut data dari Global Observatory on Donation and Transplantation pada tahun 2014 terdapat 119.873 praktik transplantasi organ pada tahun 2014. Namun angka tersebut hanya memenuhi 10% dari demand transportasi organ pada waktu itu. Lalu menurut data Organ Procurement and Transplantation Network, pada tahun 2016 di Amerika Serikat terdapat 27.605 praktik transplantasi organ. Di saat yang bersamaan terdapat 1.900 Itu 19.154 orang. Terima kasih Kak Truli. Iya, sama-sama. Yang menunggu transplantasi organ. Lalu berdasarkan National Health Service pada tahun 2016 terdapat estimasi 9.000 orang yang membutuhkan transplantasi organ setiap tahunnya di Inggris Raya. Namun hanya 3.000 atau 33% per tahunnya yang menerima transplantasi organ. Boleh dilanjutkan?
Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, penyakit ginjal kronis dan penyakit lainnya yang terkait dengan kegagalan organ ini terus meningkat sehingga mendorong permintaan praktik transplantasi organ. Nah, permintaan ini juga semakin didorong karena kurangnya donasi organ altruistik atau donasi secara cuma-cuma. Nah, high demand dan organ scarcity ini juga hadir di negara global South karena kondisi sosioekonomi itu adanya ketimpangan pendapatan yang berkontribusi pada sedikitnya donor organ altruistik. Di Global South, mayoritas praktik transplantasi organ ini bergantung pada kemampuan penerima organ untuk membayar. Jadi bukan ini bukan pendonor organnya itu mendonasi organnya secara cuma-cuma atau istilahnya ini menggunakan basis quid pro quo. Jadi ada pertukaran timbal balik. Jadi dia dapat organ, saya dapat uang gitu. Nah, lanjut ada juga faktor di berbagai negara Islam di Global South ini ragu untuk mendonasikan organnya karena kepercayaan bahwa jasadnya harus dimakamkan secara utuh. Nah, karena alasan-alasan ini dicampur dengan ketergantungan pada donasi organ hidup, berarti industri transplantasi organ ini sangat bergantung pada jaringan perdagangan organ. Nah, di sini perdagangan organ dilihat sebagai solusi dari permintaan atau kebutuhan transplantasi yang selalu meningkat. Dan bagi orang-orang yang membutuhkan organ baru, mereka ini terdesak dan bersedia untuk menerima organ di luar yurisdiksinya atau melakukan transplantation tourism dengan bantuan perantara seperti broker yang terlibat dalam wisata transplantasi. Sedangkan bagi orang-orang yang menyediakan organnya, menjual organ ini merupakan solusi permasalahan ekonominya. Boleh dilanjut? Nah, sebelum melanjutkan, saya jelaskan dulu apa artinya wisata transplantasi atau transplantation tourism itu. Jadi, transplantasi adalah ketika seseorang pergi ke negara lain untuk membeli organ dari donor yang masih hidup, yang mana pendonor ini dapat berupa pendonor yang diperdagangkan atau yang tidak. Nah, mengapa ada sebagian orang yang memilih untuk melakukan transplantasi, wisata transplantasi, bukan melakukan transplantasi di negaranya saja. Nah, jadi ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi. Yang pertama itu akses pada praktik transplantasi organ yang tidak merata. Lalu ada juga meningkatnya kegagalan organ dan biaya praktik transplantasi yang lebih terjangkau di luar yurisdiksinya. Walaupun tidak ada larangan untuk berpergian ke negara lain untuk melakukan transplantasi organ, hal ini memiliki kaitan dengan perdagangan organ. Nah, dalam prosesnya sendiri, proses transplantasi organ, transplantasi tourism, maaf, itu jadi penerima donor yang melakukan wisata transplantasi ini melakukan pembayaran langsung kepada rumah sakit atau institusi praktik transplantasinya itu dilakukan. Lalu uang yang diperoleh ini kemudian dibagi ke staf medis, ke berbagai perantara juga atau middleman atau broker, dan juga pusat transplantasi dan atau rumah sakitnya. Nah, karena praktik transplantasi ini merupakan praktik yang legal dan institusi tempat dilakukannya transplantasi tersebut merupakan institusi yang legal juga seperti rumah sakit atau klinik. Hal ini menyebabkan praktik transplantasi organ yang ilegal itu dapat istilahnya dicuci dan praktiknya dapat dilaporkan sebagai praktik yang sah. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui apabila terjadi transplantasi organ yang ilegal atau tidak. Lalu apa permasalahan yang muncul karena wisata transplantasi? Yang pertama, penerima organ wisata transplantasi ini memiliki resiko terkena penyakit infeksi seperti HIV atau hepatitis B dan komplikasi kesehatan yang serius. Ini disebabkan oleh kurangnya atau tidak dilakukannya screening sebelum transplantasi dan tidak adanya perawatan pasca transplantasi. Nah, selain harus adanya perawatan pasca transplantasi, penerima organ juga harus mengonsumsi imunosupresan sepanjang hidupnya. Nah, ini masalah bagi pasien yang tidak memiliki asuransi sehingga mereka dapat mengalami kesulitan untuk membayar perawatan ini. Lalu ada juga kekhawatiran wisata transplantasi oleh pasien yang kaya ini mengalihkan penyediaan organ dan
sumber daya rumah sakit yang terbatas dari pasien domestik. Nah, tetapi permasalahan yang paling krusial atau yang paling penting adalah eh, kerentanan pendonor untuk dieksploitasi demi profit. Boleh dilanjut? Berbagai studi telah mengungkap kekerasan dan perlukaan yang dialami pendonor organ. Misalnya, pendonor organ di Moldova yang diculik dan dianiaya oleh perantara atau broker dari Rusia dan Turki yang memiliki ikatan dengan kejahatan terorganisir, lalu di Pakistan dan di India, ada juga pekerja yang terikat debt bondage, yang juga dipaksa dan ditipu agar mereka menjual organnya. Lalu di Cina ada juga laporan organ yang diambil atau organ harvest atau panen organ dari narapidana yang telah dieksekusi mati. Lalu di Mesir juga ada migran dari Sudan yang terpaksa menjual organnya karena status legalnya ditolak, sehingga ia tidak memiliki akses untuk bekerja. Lalu di Filipina juga ada pendonor organ yang dipengaruhi oleh ekonomi. Ya akhirnya dia terpaksa menjual organnya untuk meringankan tekanan ekonomi tersebut. Nah, pendonor organ juga cenderung tidak menerima perawatan pasca operasi karena kemiskinan. Misalnya dari 300 pendonor ginjal dalam penelitian Zargushi, 70% dari 300 orang itu tidak menerima perawatan pasca operasi karena kemiskinan. Nah, permasalahan ini memunculkan permasalahan baru yang mana 65% darinya tidak bisa bekerja karena kualitas kesehatan yang semakin memburuk. Penelitian NACFI juga menemukan dari 239 pendonor, 88% darinya tidak merasakan adanya perkembangan ekonomi dan 98% malahan mengalami penurunan kualitas kesehatan setelah operasi. Jadi walaupun mereka menjual organ untuk meringankan permasalahan ekonomi mereka masih tetap miskin mereka masih tetap miskin dan malah mengalami penurunan kualitas kesehatan. Bertolak belakang dengan asumsi bahwa broker itu predatory dan korban perdagangan organ itu tidak berdaya, sebetulnya banyak pendonor organ yang sendirinya mendatangi perantara atau broker untuk menjual organnya karena tekanan ekonomi, dan bagi mereka menjual organnya adalah pilihan yang the least bad atau yang paling tidak buruk. Tidak semua korban perdagangan organ itu dipaksa atau dilukai oleh orang agar mereka terdorong untuk menjual organnya. Akan tetapi yang pasti adalah mereka dieksploitasi karena mereka tidak memiliki posisi dan kekuatan untuk menawar. Sebagai contoh, organ itu sebetulnya bisa dijual hingga 100.000 US dollar. Tapi pendonor organ ini mereka hanya menerima sebagian kecil dari harga jualnya. Misalnya di India, Pakistan, Bangladesh, Kolombia, dan Filipina, pendonor ginjal atau hati itu hanya mendapatkan 1.000 hingga 2.500 US dollar. Boleh di next? Nah, Council of Europe pada tahun 2014 telah menyatakan bahwa perdagangan manusia merupakan ancaman yang serius terhadap kesehatan masyarakat, dan respons legislatif terhadap perdagangan manusia ini telah berpusat pada respons punitif sebagai upaya untuk mencegah dan menghukum perdagangan organ. Di saat yang bersamaan, berbagai organisasi internasional telah mendorong negara-negara untuk meningkatkan penyediaan organ dari donasi organ altruistik, mau dari donasi yang hidup maupun yang tidak. Salah satu caranya adalah salah satu cara untuk meningkatkan penyediaan tersebut adalah dengan memperluas organ donor pool atau melonggarkan kriteria seseorang dapat mendonasi organnya agar lebih banyak uh, orang yang dapat mendonasi organ. Nah, memperluas organ donor pool ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi permintaan kebutuhan transplantasi organ yang tidak terpenuhi. Seperti yang dikatakan di dalam the Declaration of Istanbul or on organ trafficking and transplantalism, itu mereka bilang memperluas organ donor pool ini
eh, berguna untuk mencegah perdagangan organ, komersialisme transplantasi, dan wisata transplantasi, dan untuk mendorong program transplantasi yang sah. Lalu dalam penelitian yang dilakukan bersama-sama oleh Council of Europe dan United Nations pada tahun 2009, mereka juga menyebutkan bahwa ini apa sih kebutuhan untuk mempromosi donasi organ dan membangun upaya-upaya organisasional untuk meningkatkan ketersediaan organ. Nah, logikanya ini dengan meningkatkan penyediaan organ dari donasi altruistik, dengan kata lain juga mengurangi organ scarcity atau mengurangi kelangkaan organ, maka akan mengurangi pula insentif untuk membeli organ secara tidak sah, sehingga tidak lagi bergantung pada pasar organ atau perdagangan organ. Tetapi upaya ini tidak mempertimbangkan negara-negara yang menggunakan basis quid pro quo atau yang tadi saya sudah sebutkan sebagai timbal balik, yang dia mendapatkan organ, saya mendapatkan uang. Nah, kenapa tidak mempertimbangkan negara-negara tersebut? Karena mereka membutuhkan uang itu sehingga tidak ada dorongan untuk memberikan organnya secara cuma-cuma. Nah, walaupun begitu, mengaitkan kekurangan penyediaan organ dengan ancaman perdagangan organ telah berperan dalam membentuk gambaran akan urgensi donasi organ altruistik, terutama di negara-negara yang mana donasi organ altruistik ini belum didominasi. Boleh next? Kita lanjut setelah tadi Balki sudah menjelaskan mengenai perkembangan perdagangan organ, kaitannya dengan kelangkaan organ, wisata transplantasi maupun pendekatan legislatif dan kebijakannya, saya akan melanjutkan pembahasan dari buku dan chapter yang sama, yaitu yang ditulis oleh Sean Colum. Jadi kita bahas dulu dari kriminalisasi perdagangan organnya ya. Jadi untuk perdagangan organ itu pertama kali dilarang pada tahun 1987 oleh World Health Organization atau WHO. Hal ini dikarenakan perdagangan organ itu merupakan praktik yang tidak konsisten dengan nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar dan juga bertentangan dengan DUHAM dan semangat konstitusi WHO. Prinsip dari panduan ini adalah bahwa organ itu harus didonasikan secara gratis tanpa dimonetisasi atau diberikan imbalan lain yang bernilai uang. Seiring dengan larangan perdagangan organ tersebut, muncul juga berbagai standar-standar internasional yang melarang praktik perdagangan organ ini. Bisa kita lihat dari artikel 21 of the Council of Europe Convention on Biomedicine and Human Rights. Di sana tertulis bahwa tubuh manusia dan bagian-bagiannya, termasuk organ, itu seharusnya tidak dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Selanjutnya, dalam Deklarasi Istanbul, mereka juga melarang bahwa perdagangan organ dan donasi organ itu harusnya tidak dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan finansial. Seperti yang sudah disebutkan tadi, sudah banyak standar internasional yang melarang praktik perdagangan organ. Tapi tidak semuanya itu mengikat secara legal atau hukum. Maka dari itu, pelarangan perdagangan organ juga banyak diadopsi ke dalam hukum pidana domestik di seluruh dunia. Misalkan yang pertama itu ada Human Transplantation Act di India, lalu ada juga Human Tissue Act di UK, ada juga National Organ Transplant Act di US, dan juga Transplantation of Human Organ Tissue Act di Mesir. Nah, kedua instrumen hukum ini memiliki fokus yang berbeda di masing-masingnya. Kalau untuk fokus dari undang-undang domestik, itu untuk mencegah dan menghukum tindakan komersialisasi organ tubuh manusia. Tapi kalau yang di tingkat internasional, mereka itu fokus kepada aspek transnasional dari perdagangan organ itu sendiri. Hal ini ditandai juga dengan definisinya wacana resmi dan populer sebagai perdagangan organ. Jadi secara umum kita bisa ambil kesimpulan kalau tindakan perdagangan organ ini memang suatu praktik yang sudah dikriminalisasi atau dilarang secara menyeluruh, baik secara internasional maupun domestik di negara-negara tertentu yang sudah mengadopsi standar-standar hukum dari deklarasi internasional. Boleh di next? Setelah pelarangan praktik perdagangan organ atau pemindahan organ atas dasar komersialisasi disahkan oleh WHO, aturan hukum mengenai perdagangan organ juga muncul pada protokol perdagangan manusia yang biasa kita kenal dengan protokol Palermo yang dari kemarin sudah banyak kita bahas itu. Di sana tertulis secara eksplisit nih bahwa removal of organs atau pemindahan organ merupakan salah satu bentuk dari perdagangan manusia yang praktiknya dilarang di seluruh dunia. Tapi permasalahannya
apakah protokol tersebut ini sudah membahas perdagangan organ dengan rinci sebagai suatu bentuk dari human trafficking itu sendiri? Kalau menurut Sean Column sendiri, jawabannya adalah belum. Hal ini itu karena yang pertama, tidak ada pendefinisian khusus terkait praktik-praktik yang melibatkan perdagangan organ, seperti penjualan organ secara umum dan juga transportation tourism itu di dalamnya tidak dibahas. Lalu di sana juga hanya disebutkan bahwa removal of organs itu merupakan salah satu bentuk dari perdagangan manusia itu sendiri. Jadi dia tetap kepalanya itu perdagangan manusia, sementara bentuknya adalah removal of organs, tapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut removal organs-nya itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah bagaimana proses pengambilan organ ini terjadi dan bagaimana hal tersebut merupakan suatu pelanggaran tindak pidana tidak dielaborasikan dengan jelas. Jadi protokol ini itu hanya relevan apabila perdagangan manusia untuk pengambilan organ terjadi. Padahal untuk membangun konteks, pendefinisian yang jelas mengenai perdagangan organ itu seharusnya bisa dielaborasi juga dengan lebih jelas supaya dapat pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga kolom ini menganggap bahwa ruang lingkup substantif protokol dianggap sudah usang dan membutuhkan pembaruan. Perlu diingat juga bahwa menurut kolom itu praktik pemindahan organ atau organ removal itu bukanlah suatu tindakan yang ilegal, tapi yang membuat itu ilegal adalah ketika praktiknya melibatkan uang atau sudah dikomersialisasikan. Boleh di next. Oke, setelah protokol perdagangan manusia yang tadi sudah kita bahas, yang mencantumkan perdagangan organ sebagai satu bentuk praktiknya, isu mengenai perdagangan organ ini semakin mendapatkan perhatian, sehingga muncullah Konvensi Dewan Eropa yang menentang perdagangan organ tubuh manusia. Konvensi ini diadopsi pada tanggal 9 Juli oleh Komite Menteri Dewan Eropa di tahun 2014. Konvensi ini sendiri itu bertujuan untuk mengenalkan bentuk pelanggaran baru yang melengkapi instrumen hukum internasional yang sudah ada sebelumnya terkait dengan perdagangan manusia untuk tujuan pengambilan organ yang sebelumnya udah saya jelaskan tadi di Protokol Palermo atau Protokol oleh UNODC. Nah, dari konvensi ini, poin kriminalisasinya itu sebenarnya ada dua yang tercantum di pasal 4. Yang pertama itu adalah lack of informed consent, di mana pendonor ini tidak melakukan persetujuan secara sadar dan bebas. Artinya, pendonor bisa saja menyetujui prosedur karena berada dalam keadaan yang terdesak ekonomi ataupun tekanan dari pihak lain, sehingga mereka tidak memahami secara betul risiko dan juga konsekuensi dari prosedur yang dilakukan. Dalam konteks ini, konsen atau persetujuan yang diberikan oleh pendonor tidak dapat dianggap benar-benar valid. Lalu yang kedua, suatu pemindahan organ dianggap sebagai tindakan ilegal apabila terdapat exchange of money atau pertukaran uang atau terjadi komersialisasi atas pendonoran yang dilakukan. Hal ini juga berkaitan dengan konsen tadi, di mana seseorang akan rela melakukan untuk menjual ginjalnya hanya demi mendapatkan uang dan memberikan persetujuan yang sebenarnya bukan persetujuan. Lalu dari konvensi ini, Kolum memberikan beberapa kritik atas dari segi substansi dan juga isinya. Yang pertama itu adalah bagaimana konvensi ini tidak membedakan antara jual beli organ dan perdagangan organ ilegal. Di dalam konvensi ini itu tidak mencantumkan referensi atau menyinggung terkait perdagangan, tetapi justru di konvensi ini didefinisikan perdagangan organ tubuh manusia secara luas sebagai suatu bentuk pengambilan organ tubuh manusia secara ilegal. Padahal sudah kita ketahui tadi kalau tujuan utamanya itu adalah untuk memberantas trafficking, bukan sekedar memberantas transaksi organ atau organ removal itu sendiri. Lalu, konvensi ini juga menganggap bahwa seluruh transaksi organ dalam bentuk jual beli organ itu sebagai suatu kejahatan karena melibatkan keuntungan finansial. Padahal, tidak semua kesepakatan untuk melakukan transaksi organ ini dilakukan secara eksploitatif, tetapi aturannya jadi terlalu kaku sehingga semua bentuknya dianggap sebagai hal yang ilegal. Lalu yang ketiga, aspek persetujuan atau konsen tidak diperiksa dengan baik. Hukum yang ada tidak mempertimbangkan alasan di balik keputusan pendonor yang menjual organnya, karena dia terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dari pendonor sampai akhirnya dia menyetujui prosedur yang akan dilakukan untuk mengambil organnya.
dampaknya, aspek ini nantinya dapat dimanipulasi sehingga dihukumnya pendonor, tapi padahal mereka juga adalah korban dari sistem itu sendiri. Selanjutnya, penggunaan kata dalam pasal dan aturan penegakan hukum juga masih cenderung ambigu. Misalnya, tidak ada pengaturan standar hukum yang seragam, sehingga ada kecenderungan tidak adil dalam penerapan di setiap negara. Misalnya itu di Inggris, jual beli organ jadinya dihukum 3 bulan penjara atau denda. Tapi di Mesir dan Venezuela hukumannya itu bisa lebih dari 8 tahun penjara. Jadi di sini ada kerancuan gitu, di mana tidak ada standar yang pasti untuk penegakan hukumnya. Lalu, penggunaan bahasanya juga banyak yang tidak mengikat dan tidak jelas. Misalkan pada pasal 4, di sana itu tertulis bahwa eh, tanda kutip mempertimbangkan negara-negara untuk membuat hukum atau pelarangan pengambilan organ. Jadi ini itu bukan sebuah kewajiban, tapi hanya sebuah pertimbangan. Padahal di awal kita tahu kalau isu ini adalah suatu isu global yang harus diberantas secara bersama-sama. Lalu selanjutnya ada juga di dalam pasal 7 ada istilah keuntungan tidak wajar dan juga kata kelompok rentan di pasal 13. Kedua penggunaan kata itu juga cenderung ambigu menurut Kolum karena dapat ditafsirkan secara berbeda oleh tiap negara. Lalu di pasal 11 juga yang mengatur tentang tanggung jawab korporasi, di sana itu ditulis kalau diserahkan ke hukum domestik masing-masing negara. Nah, hal ini bisa saja ditindak tidak sesuai dengan tingkat kejahatannya karena tidak ada standar yang tadi itu. Dan juga tidak ada mekanisme pelaporan atau pengawasan untuk memastikan bahwa setiap negara ini benar-benar menjalankan regulasi yang memang sudah disebutkan dalam Konvensi Dewan Eropa. Lalu, Kolum juga memandang bahwa aturan-aturan yang ada kok hanya fokus pada hukuman semata, jadi bukan memberikan solusi. Misalnya di pasal 21 mengenai pencegahan, di situ tuh tidak menyebutkan upaya mengurangi gagal ginjal atau kebutuhan organ itu sendiri. Padahal justru hal itulah yang dapat memangkas perdagangan organ, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Balkis ya. Lalu untuk solusi yang ditawarkan dalam konvensi ini juga cenderung hanya menyasar pada penghukuman tanpa ada strategi lain, seperti bantuan ekonomi atau sistem donor yang lebih baik untuk memberikan solusi atas akar permasalahan dari perdagangan organ ini. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada lagi isu konseptual dan tantangan dari penegakan hukum untuk perdagangan organ. Jadi, seperti yang tadi udah disinggung, kalau banyak kata-kata yang digunakan secara ambigu gitu. Lalu, penggunaan istilah juga cenderung tumpang tindih nih terkait dengan perdagangan organ. Nah, itu dapat berdampak pada dilema penegakan hukum dan kebijakan. Karena menurut Kolom sendiri, pada dasarnya perdagangan organ itu mencakup beberapa praktik yang berbeda. Jadi, dia itu ada organ trafficking, trafficking in person of for organ removal, ada juga organ sales, transplant commercialism, dan juga transplant tourism. Nah, praktik-praktik ini yang justru tidak dijelaskan di konvensi internasional manapun. Jadi kita kayak masih rancu dan harus mikir-mikir sendiri yang mana nih yang sebenarnya ilegal dan mana yang sebenarnya praktik legal gitu. Dan istilahnya pun cenderung digunakan secara serampangan kayak suka-suka aja gitu digunakannya. Lalu aturan-aturan terkait perdagangan organ itu juga cenderung tidak konsisten. Misalkan di trafficking protocol itu dia hanya mengatur trafficking in person for organ removal aja. Tapi di Deklarasi Istanbul dan juga Konvensi Eropa dia itu melarang seluruh bentuk transaksi organ berbayar tanpa membedakan konteks-konteksnya seperti yang tadi udah dijelaskan tadi. Konteks itu maksudnya merujuk pada bentuk-bentuk praktik dari perdagangan organ itu sendiri. Selanjutnya, terdapat juga dilema untuk menentukan siapa yang sebenarnya korban dan siapa yang sebenarnya pelaku. Di sini itu penggunaan istilah yang tumpang tindih menyebabkan dilema dalam hukum dan kebijakan. Karena segala bentuk jual beli organ dianggap sebagai trafficking yang harus ditindak secara hukum. Padahal sebenarnya ada bentuk-bentuk perdagangan, bukan perdagangan, transaksi organ atau pemindahan organ yang sebenarnya itu bukanlah tindakan ilegal dan tidak harus ditindak secara hukum. Yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut sama Faiza. Lalu untuk dampaknya sendiri itu apa? Nah, pendonor yang menjual organnya ini meskipun dia dalam keadaan terdesak dan konsennya itu tidak valid,
tetap dianggap sebagai pelaku kejahatan atau dikriminalisasi, dan mereka tidak dianggap sebagai korban dari sistem. Padahal, mayoritas dari pendonor ini adalah orang-orang yang berada dalam kondisi ekonomi rendah dan rentan, dan mereka itu terpaksa menjual organnya demi bertahan hidup. Lalu, sementara itu, sindikat perdagangan organ, yaitu penjahat sebenarnya, justru malah cenderung lolos dari mata hukum, karena hukum ini cenderung menghukum orang-orang yang melakukan penjualan organnya, bukan perantara-perantaranya, karena perantaranya itu juga lebih cenderung sulit untuk ditemukan. Lalu ada juga isu paradoks ancaman hukuman pidana bagi pelaku perdagangan organ. Pendonor yang menjual organnya ini karena terdesak seringkali tidak berani untuk melaporkan pengalaman viktimisasinya. Lalu, ancaman hukuman pidana ini justru dapat memberikan calon organ keuntungan karena mereka dapat menguasai pendonor secara penuh. Misalkan mereka itu memeras pendonor dengan ancaman kalau misalkan tindakan ini akan mereka laporkan ke polisi gitu. Jadi kan di sana terjadi double victimization oleh orang-orang yang menjual organ itu sendiri. Hal ini juga secara nyata terjadi di Mesir, di mana setelah jual beli organ itu dilarang, posisi pendonor jadi malah semakin lemah dan posisi calo itu menjadi semakin kuat. Lalu selanjutnya ada isu hukum internasional yang terlalu fokus untuk mengatasi kejahatan terorganisir dan perdagangan organ. Padahal, menurut kolom itu sendiri, pelaku utamanya itu adalah jaringan-jaringan lokal yang terdiri dari lab analisis palsu, calo organ, dan rumah sakit nakal yang menjadi suatu sistem dan melakukan organ laundering yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Balkis. Lalu yang terakhir, isunya adalah solusi hukum yang diberikan di setiap hukum internasional itu terlalu reaktif dan punitif dan tidak menyentuh akar-akar permasalahan dari perdagangan organ itu sendiri. Dari dua aturan yang tadi sudah saya jelaskan, tidak ada klausal yang menyinggung pemberantasan kemiskinan, tenaga penyediaan lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Nah, semuanya itu hanya berfokus pada tindakan apa dan hukum pidana apa yang harus dilakukan. Misalkan berapa lama mereka harus dikurung, dan lain-lain. Hal ini tentunya tidak akan menuntaskan permasalahan perdagangan organ karena nyatanya organ-organ orang-orang yang sudah menjual organnya pun masih akan terus terjerat pada kemiskinan meskipun mereka sudah menjual organnya. Boleh di next? Oke, jadi untuk kesimpulan dari bahan bacaan yang ditulis oleh Sean Colum, itu adalah bagaimana perdagangan organ ini merupakan suatu gejala kompleks yang muncul dari eksploitasi dan marginalisasi sosial yang lebih luas. Sehingga dibutuhkan upaya yang lebih mendalam untuk memahami aspek-aspeknya secara komprehensif. Misalnya, dalam memahami asal-usul permintaan organ. Hal ini itu harus dipahami bahwa permintaan organ bukan hanya karena adanya kelangkaan organ aja, tetapi juga karena adanya ketimpangan sosial ekonomi. Jadi kita harus melihat lagi bagaimana kebutuhan transplantasi dan bisnis ilegal untuk perdagangan organ ini terbentuk. Misalkan bagaimana di negara maju atau di Global North itu permintaannya datang dari pasien-pasien gagal organ yang kronis, sementara itu di negara-negara berkembang atau di Global South kemiskinan ini justru memaksa orang-orang untuk menjual organnya dan mereka pun menjadi negara pasar dari para konsumen yang ada di negara maju. Lalu, kondisi rentan juga memicu perdagangan organ ini harus dipahami juga secara lebih lanjut. Misalnya orang-orang yang berada dalam situasi pekerjaan informal, di mana mereka tidak mendapatkan jaminan, misalkan buruh-buruh migran dan juga pekerja harian, mereka itu akan cenderung lebih mudah untuk dieksploitasi dan dimanipulasi. Apalagi jika mereka juga mengalami tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang ada di suatu tempat yang tidak ada mereka di sana. Dan migran-migran ini kan juga tidak familiar dengan keadaan di tempat baru yang mereka tinggali. Maka ketika ada orang yang dengan baik hatinya mencoba untuk menawarkan solusi cepat untuk mendapatkan uang, mereka akan dengan mudah
menyetujui hal tersebut karena mereka tidak memikirkan skala jangka panjangnya dampaknya akan seperti apa. Mereka tidak well informed dan tidak well informed consent. Misalkan saja di Filipina, buruh migran itu menjual ginjalnya untuk membayar utang pelaut. Tetapi mereka itu tetap berada dalam jerat kemiskinan karena mereka itu nggak dapat perlindungan upah. Lalu di Pakistan juga pendonor-pendonor itu banyak yang berasal dari desa-desa miskin. Jadi kayak banyak broker yang hunting gitu istilahnya di desa-desa tersebut untuk mencari orang-orang yang bersedia untuk mendonorkan ginjalnya dengan dalih-dalih yang nanti mungkin bisa dilihat di video yang akan kami play nanti. Nah, padahal mereka-mereka ini yang melakukan pendonoran, bayarannya itu yang didapatkan sangat kecil, sementara rumah sakit, calo, dan sindikatnya itu mengambil keuntungan yang besar dari eksploitasi yang dilakukan. Lalu yang ketiga, aspek yang perlu dipahami lebih lanjut juga adalah bagaimana kegagalan kebijakan yang hanya mengutamakan penghukuman yang bersifat reaktif dan punitif. Sanksi pidana yang ada di dalam kebijakan ini dinilai tidak efektif apabila tidak dibarengi dengan upaya penuntasan akar masalahnya. Jadi yang harus tuntaskan itu adalah ketimpangan akses kesehatan, yaitu gimana mahalnya transplantasi yang hanya bisa diakses oleh pasien-pasien yang mempunyai uang, lalu harus juga dikaji lebih lanjut akar dari determinan sosial, yaitu kemiskinan, bagaimana orang-orang banyak yang terjerat hutang, dan kurangnya pendidikan yang cenderung hal-hal ini itu tidak dipertimbangkan di mata hukum. Lalu solusinya seperti apa sih? Kalau menurut Kolum sendiri, solusinya itu adalah untuk menangani perdagangan organ ini harus fokus pada pencegahan, bukan pada hukumannya. Jadi yang harus dikurangi itu permintaan organnya dengan pencegahan penyakit ginjal, yaitu harus memperbaiki akses ke fasilitas kesehatan, menyediakan kontrol dari penyakit-penyakit seperti diabetes ataupun hipertensi, dan lain-lain. Lalu harus juga dibuat suatu sistem transplantasi yang gratis dan terjangkau untuk mengurangi kebutuhan beli organ secara ilegal. Misalkan kayak kebijakan yang ada di Iran, cuma di buku ini nggak dijelasin lebih lanjut seperti apa kebijakannya. Lalu selanjutnya solusinya adalah yang harus diperbaiki adalah ketidakadilan sosial ekonomi yang mana menjadi akar munculnya perdagangan organ itu sendiri. Misalnya dengan mengatur pasar tenaga kerja untuk menghindari eksploitasi buruh migran, membuka lapangan pekerjaan, memberantas rentenir yang menyediakan utang dengan bunga tinggi, sehingga orang-orang yang berada di posisi rentan tidak akan dengan mudahnya tereksploitasi. Dan orang-orang yang memanfaatkan kerentanan tersebut tidak menjadi semakin untung atas perdagangan organ yang mereka lakukan. Lalu yang terakhir, hukum yang dibuat itu harus pro korban, di mana pendefinisian korban dan pelaku di dalam hukum itu harus jelas. Kita tidak boleh menyamakan korban yang mengalami eksploitasi atau yaitu donor yang melakukan penjualan organ secara terpaksa, itu tidak boleh disamakan dengan sindikat perdagangan organ. Jadi mereka harus dibedakan dalam dua hal yang berbeda. Nah, sanksi itu harus dibuat dengan menargetkan calo, dokter nakal, rumah sakit nakal, dan juga sindikat black market itu sendiri. Jadi intinya adalah harus melindungi korban. Selanjutnya masuk ke buku yang kedua, The International Trafficking of Human Organs, Multidisciplinary Perspective, bab 1 yang berjudul Trafficking in Body Parts oleh Leonardo Terito dan Rande Mattensen. Boleh di next? Untuk di bab ini akan ngejelasin contoh dari organ trafficking yang terjadi di Amerika Serikat dan Meksiko. Ada 3 contoh dan pembahasan akan termasuk bagaimana pola pengungkapan kasus yang mirip dan bagaimana respon penegakan hukum di sana, termasuk kaitan organ trafficking dengan jaringan global. Nah, menurut Terito dan Mattenson ini, keuntungan finansial seringkali menjadi motivasi utama dalam kasus perdagangan organ tubuh manusia, termasuk ketiga contoh kasus dalam bahan bacaan ini.
Di kasus yang pertama itu ada membahas tentang skandal BTS, tapi bukan boy group. Jadi BTS itu Business Tissue Service yang merupakan perusahaan pemulihan jaringan manusia. Namun, yang menjadi masalah adalah pengambilan organnya dilakukan secara ilegal, yaitu dengan mengambil bagian tubuh termasuk tulang, kulit, otot, dan jaringan lain yang transplantable dari orang-orang yang akan dikremasi tanpa persetujuan keluarga. Tapi kok bisa sih orang-orang yang mau dikremasi itu apa namanya body partsnya diambil? Nah ternyata tuh karena pemilik perusahaan ini yaitu si Michael Mastromarino yang merupakan dokter gigi dan ahli bedah mulut itu melakukan kerjasama dengan beberapa rumah duka dan embalmers atau pembalsem mayat di daerah New York dan sekitarnya. Jadi diambilnya pas mau dibalsem, soalnya banyak kasus yang abis dibalsem tuh kayak ada beberapa keluarga dari si mayat yang sadar kalau beberapa bagian tubuhnya hilang atau kayak ada bekas jahitan gitu. Cuma pas di awal nggak terlalu dihirauin, walaupun ada yang pernah lapor sampai puncaknya mereka blunder banget karena ada satu korban yang merupakan seorang jurnalis terkenal di Amerika Serikat, tapi karena udah kebiasaan malsuin keterangan kematian termasuk umur yang ditulis salah, waktu kematian, dan alasan kematian yang salah dan alasan kematian juga ditulis salah. Jadi mereka nggak takut, tapi akhirnya mereka malah diinvestigasi dan ditemukan ternyata ada 1077 jasad yang jadi korban. Kenalah mereka dan dan yang paling parahnya lagi si rumah duka itu cuma dibayar $1.000, sementara organ yang dijual itu bisa sampai $13.000. Parahnya lagi selama bisnis ini berjalan, si Mas Tomarino itu kan malsuin dokumen riwayat si Mas Warino itu kan juga malsuin dokumen riwayat kesehatan dari mayat yang organnya diambil ya. Nah, itu tuh alasannya karena biar organ yang diambil itu bisa laku. Soalnya logikanya orang nggak mau lah beli yang udah jelek atau yang udah lama gitu. Padahal mah sebenarnya juga beberapa organ yang diambil dari orang-orang yang diambil sama Mas Warino itu dari orang-orang yang meninggal karena penyakit yang sangat menular kayak HIV, hepatitis, dan sebagainya. Terus akhirnya si Mas Tomarino itu dan orang-orang yang terlibat kena hukuman penjara dengan si Mas Tomarino itu divonis hukuman penjara 18 sampai 54 tahun. Nah, dari sini berarti modus operandinya ada penipuan dan pemalsuan dokumen. Untuk di kasus yang kedua itu dibahas kasus tentang UCLA atau Universitas California di Los Angeles dari program mayat atau cadaver program yang specifically itu di Wild Body Program atau kayak program donasi jenazah buat kepentingan jurusan medis. Nah, kasus di UCLA ini tuh dilakukan oleh direktur Wild Body Programnya yaitu Henry Reid yang bersekongkol dengan Ernest Nelson yang merupakan dealer organ tubuh. Jadi kerjasamanya gini, si Henry Reid ini dapat jasad-jasad yang dari sumbangan tapi sengaja nggak dicatat buat dikumpulin dan dikasih ke Nelson untuk kemudian diambil dan dijual organ tubuhnya. Si Nelson kan bukan siapa-siapa nih di UCLA, dia tuh sampai rela bayar $200.000 biar punya akses ke tempat penyimpanan jasad di UCLA ke si Henry Wright itu. Tapi diketahui ternyata per mayat itu dijual bisa sampai $200.000 juga. Awalnya emang nggak ketahuan, tapi mungkin karena mereka rakus di bukunya itu tertulis kalau ternyata orang-orang di sekitar UCLA kayak tunawisma ikutan hilang, termasuk ada mahasiswa bernama Michelle Negrete yang hilang di tahun 1999 dengan indikasi mereka tuh dibunuhin buat diambil organnya oleh si Reid sama Nelson ini. Akhirnya di tahun 2004 ketahuan karena ada yang lapor mereka berdua. Tapi kesaksian Nelson tuh ngiranya bisnis mereka ini legal karena udah di ACC sama pihak universitas. Padahal itu cuma tipu daya Reid aja. Dan Reid jatuhin hukuman lebih dari 4 tahun. Dan program UCLA tentang jasad ini tuh ditangguhkan untuk sementara. Berarti modus operandinya di sini ada pembunuhan, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Untuk di kasus ketiga, eh, ini jangkauannya lebih gede karena melibatkan jaringan internasional antara dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Meksiko. Kasus ini tuh menggambarkan eksistensi mafia organ di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Di kasus ini, anak-anak Meksiko, terutama dari keluarga miskin, menjadi target perdagangan organ dengan cara diculik dan atau dibunuh untuk diambil organnya buat dijual ke anak-anak orang kaya yang sakit di Amerika melalui pasar gelap di perbatasan Amerika Serikat
dan Meksiko. Yang paling buruknya adalah bidan, perawat, dokter, pengacara, hakim, bahkan ulama di Meksiko itu ikut ambil bagian dari kasus penculikan anak yang organnya diambil klinik gelap di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Udah gitu katanya jurnalis bahkan sampai nggak bisa nyentuh kasus ini. Dan di periode yang sama, President of World Organization Against Torture juga menyatakan bahwa memang terdapat jaringan internasional yang nyulikin anak-anak gini, tapi tidak terbatas pada perdagangan orang aja. Karena ada juga adopsi ilegal sampai pornografi dan prostitusi. Kalau di kasus ini modus operandi itu ada penculikan dan bisa aja yang lain karena mungkin bisa terstruktur karena jaringan internasional sampai ada indikasi organized crime juga. Boleh di next. Nah, kalau untuk pengungkapan kasusnya, kalau dilihat dari ketiga kasus di atas, terutama dua kasus pertama itu kasusnya terungkap karena ada laporan atau kesalahan dari pelaku yang nggak sengaja bikin ke expose atau accidental exposure dan compliance. Terus kalau yang terakhir itu lebih ke butuh atau ketika ada whistleblower, maka kasusnya bisa ke expose. Terus menurut Terito dan Matheson ini jadi concern karena kalau kayak gitu bakal sulit buat kasus perdagangan organ untuk didiscover secara cepat. Belum lagi emang sebenarnya dari penegakan hukum itu belum sampai pada keahlian untuk nyelidikin kayak yang tadi ada rumah duka, rumah sakit, sampai perbatasan internasional, terutama ketika harus ada surat perintah sama informasi yang jelas buat ngelakuin investigasi itu. Makanya kan tetap in the end ngandelin kayak saksi atau bystander. Tapi kalau reaktif ya gak improve-improve dalam penanganannya nanti. Makanya penulis juga nyaranin kalau perlu adanya kolaborasi semua stakeholder termasuk kerjasama antar negara karena nggak bisa diselesaikan oleh satu negara aja. Dari respon penegakan hukumnya sendiri, kalau di Amerika Serikat itu mereka ngandelin konspirasi federal law buat kasus organ trafficking. UU konspirasi federal ini merupakan aturan yang membuat kesepakatan terhadap seorang yang akan melakukan kejahatan dianggap telah melakukan kejahatan itu sendiri meskipun kejahatan yang direncanakan belum dilakukan. Jadi UU ini bisa kayak nge-charge semua orang yang terlibat dalam skema kriminal walaupun perannya nggak secara langsung. Kalau dalam kasus organ trafficking, felony atau orang yang tahu tapi nggak lapor sengaja bisa diberikan hukuman juga biar nge-pressure mereka untuk lapor atau menyerahkan diri. Selain itu, biasanya mereka juga dikenai hukuman wire and email fraud karena komunikasi atau transaksi yang dilakukan sekarang juga bisa dilakukan melalui alat elektronik. Sama dikenain hukuman pemalsuan dokumen dan pernyataan palsu karena banyak kasus organ trafficking yang malsuin dokumen kayak BTS yang tadi yang malsuin dokumen kesehatan pemilik organ padahal itu riskan. Jadi kalau di buku ini tuh nggak mention apakah ada UU langsung yang bisa nge-charge mereka atas organ traffickingnya apa enggak sih. Walaupun sebenarnya di US ada undang-undang transplantasi organ nasional atau nota tahun 1984. Tapi satu hal kalau dilihat dari ketiganya semua responnya itu lebih reaktif dan punitif ke pelaku sih. Yang mana harusnya sebenarnya perlu banget merhatiin aspek lain termasuk sosioekonomi. Terakhir itu ada kaitan jaringan global. Ini tuh lebih kepada perdagangan organ itu harus dilihat sebagai permasalahan internasional, bukan hanya masalah lokal atau regional, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Soalnya jaringan global itu menghubungkan pembeli, penjual, dokter, dan broker lintas negara melalui internet dan komunikasi digital. Territon dan Matheson sampai bilang kalau di periode sekarang ini, di era digital ini, jual ginjal tuh bahkan bisa semudah itu, cuma tinggal diketik di internet, nanti bisa muncul. What is next? Selanjutnya adalah materi yang disampaikan di bab 8 dengan judul Medical Tourism, Organ Trafficking, and Kidney Transplantation yang ditulis oleh Dr. Das. Jadi, sebagaimana kita ketahui dan berdasarkan pada penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya keterbatasan pada kesediaan organ donor. Dan dalam bab ini dispesifikasiin organ ginjal yang dapat didonorkan untuk memenuhi kebutuhan pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir atau end-stage renal disease atau ESRD. Yaitu yang pertama adalah adanya
kesulitan dalam menemukan pendonor sukarela atau donor yang bersifat altruistik. Hal ini kemudian sampai menimbulkan adanya perdebatan yang terjadi secara internasional terkait dengan apakah sebenarnya prinsip donor yang bersifat altruistik yang selama ini harus selalu dikedepankan itu mungkin adalah prinsip yang kurang tepat untuk mendukung dilakukannya praktik transplantasi. Dan apakah cara alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menjalankan sistem donasi berbasis kompensasi. Kemudian yang kedua adalah adanya keterbatasan budaya dan kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi pada dasarnya konsep donasi organ yang diberikan dari pendonor hidup yang memiliki hubungan keluarga maupun tidak, atau organ yang diberikan dari pendonor yang telah meninggal akibat mati otak ataupun henti jantung adalah konsep yang diterima secara luas. Namun nyatanya konsep-konsep tersebut belum dapat diterima dan diterapkan secara serentak karena adanya perbedaan budaya dan kepercayaan di beberapa wilayah. Misalnya di Jepang itu dikatakan awalnya mereka menolak untuk mendapatkan donor dari pasien mati otak. Namun karena tingginya kelangkaan jumlah donor membuat mereka pada akhirnya menerima opsi tersebut. Kemudian ada Italia yang dikatakan cuma mau menerima donor dari individu yang masih hidup saja. Sementara itu ada juga beberapa negara di Eropa yang dikatakan tidak menerima donor dari individu yang tidak memiliki hubungan keluarga, atau setidaknya kalau misalkan benar tidak ada donor dari keluarga, donor harus diberikan oleh pasangan mereka. Di bagian ini penulis juga secara spesifik menjelaskan kalau contoh-contoh tersebut adalah contoh yang dapat dilihat di antar negara aja. Kalau misalkan dibedah lagi kriterianya antar wilayah, mungkin aja ada kriteria yang lebih spesifik lagi, kayak misalkan eh, resipien atau penerima itu cuma mau donor yang diperoleh dari pendonor mati otak yang berasal dari keluarga mereka. Kemudian faktor yang terakhir adalah sistem kompensasi atau insentif yang tidak dapat memadai kebutuhan pendonor. Jadi secara singkat ada sebuah program yang menawarkan kompensasi atau insentif bagi pendonor yang dalam tanda kutip sukarela memberikan organ mereka untuk didonasikan dengan tujuan transplantasi. Tetapi setelah ditelusuri, diketahui bahwa kompensasi yang diterima para pendonor nyatanya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pendonor pasca dilakukannya transplantasi. Nah, berdasarkan pada data yang diambil oleh penulis pada sumber-sumber tahun 2006, dikatakan bahwa terdapat setidaknya 65.000 orang berada dalam daftar tunggu transplantasi ginjal di Amerika. Dan keterbatasan kesediaan organ donor dikatakan menjadi penyebab utama dari kurang lebih 3.000 pasien yang berada dalam daftar tunggu tersebut harus meninggal setiap tahunnya. Nah, ketimpangan yang terjadi antara kesediaan organ donor dan kebutuhan akan hal tersebut kemudian menjadi salah satu celah utama bagi terbentuknya praktik jual beli organ donor hidup atau commercial living donor, yang kemudian juga memicu terjadinya fenomena transplanturism atau wisata transplantasi. Nah, di buku itu penulis mengambil definisi yang dibentuk oleh Yunus bahwa wisata transplantasi adalah pembelian organ transplantasi di luar negeri, termasuk akses ke organ sambil melewati hukum, aturan, atau proses di salah satu atau semua negara yang terlibat. Kemudian juga ada definisi yang dibentuk oleh WHO yang lebih mengacu pada seseorang yang melakukan perjalanan. Jadi di definisi yang dibentuk WHO itu dikatakan bahwa wisata transplantasi ini adalah seseorang yang melakukan perjalanan lintas batas untuk melakukan prosedur transplantasi, baik dikarenakan tidak adanya pelayanan transplantasi organ atau tersedianya organ donor di negara asalnya. Kemudian di bagian selanjutnya dikatakan bahwa tidak terdapat catatan pasti mengenai eh, seberapa banyak jumlah praktik perdagangan organ tubuh yang pernah terjadi di seluruh dunia, atau seberapa banyak jumlah individu yang melakukan perjalanan dengan tujuan pembelian organ untuk transplantasi. Namun, di bagian ini penulis mengutip beberapa sumber yang sekiranya dapat memberikan gambaran atau perkiraan tentang hal tersebut. Seperti dalam catatan WHO diketahui bahwa terdapat setidaknya 100 warga negara dari Arab Saudi, Taiwan, Malaysia, dan Korea Selatan yang pergi ke luar negeri untuk melakukan transplantasi ginjal komersial.
Kemudian sumber media di Filipina yang diterbitkan pada tahun 2007 menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 3.000 organ ginjal telah terjual pada warga negara asing, dan hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya dorongan untuk melakukan transplant tourism seperti yang dilakukan di Provinsi Cebu. Kemudian terdapat sebuah studi yang dilakukan oleh Saint Institute of Urology and Transplantation di Pakistan yang mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 2.000 prosedur transplantasi yang telah dilakukan terhadap warga negara asing setiap tahunnya. Dan yang terakhir ada studi yang dilakukan di Mesir pada tahun 2007 yang melaporkan bahwa 500 prosedur transplantasi ginjal dilakukan setiap tahunnya, dan mayoritas dari prosedur tersebut menggunakan organ yang didapat dari commercial living donor. Nah, di sini penulis juga mencantumkan bagian tentang kenapa sih sebenarnya praktik jual beli organ itu harus ditolak, karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa situasi di mana seseorang memang mungkin benar-benar dalam tanda kutip sukarela untuk menjual organ tubuh mereka demi mendapatkan keuntungan finansial. Dan di sisi lain juga ada seseorang yang memang butuh organ tersebut dan rela mengeluarkan uang seberapapun besarnya untuk mendapatkan donor organ. Nah, dalam situasi tersebut, praktik jual beli organ memang nampak menjadi solusi instan atas permasalahan ketimpangan kesediaan organ donor dan kebutuhan pasien. Namun, penting untuk selalu diingat bahwa ketika kita mulai memperlakukan organ atau bagian-bagian tubuh lainnya sebagai barang yang dapat dijual, akan muncul permasalahan baru yang tidak dapat dihindari. Seperti yang pertama dan yang paling utama adalah terbukanya peluang eksploitasi yang sangat luas bagi pendonor maupun penerima, kemudian adanya dampak kesehatan jangka panjang sekaligus kondisi ekonomi yang berpotensi semakin memburuk. Jadi dijelasin kalau di beberapa situasi perdagangan organ tubuh, penerima dan pendonor itu tidak dapat benar-benar memastikan kompatibilitas organ donor dengan penerima. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendonor itu cenderung menerima sebagian kecil pembayaran yang telah diberikan oleh penerima kepada pendonor yang menghubungkan mereka. Dan permasalahan yang terakhir adalah praktik perdagangan organ tubuh juga dikatakan telah meninggalkan tanggung jawab yang begitu besar pada tenaga medis yang harus merawat mereka yang kembali dari negara lain setelah melakukan transplantasi ginjal secara ilegal. Nah, masalah utama yang harus mereka hadapi itu adalah korban biasanya tidak bisa menyediakan dokumentasi lengkap tentang prosedur yang telah mereka alami, termasuk risiko-risiko apa aja yang dapat terjadi setelah transplantasi dilakukan, seperti risiko infeksi atau risiko penolakan organ. Selanjutnya, dikatakan bahwa setiap negara harus mengembangkan sistem donasi organ tubuh yang dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat meningkatkan jumlah sumber daya organ donor. Dan berikut adalah beberapa contoh program yang telah ditetapkan oleh beberapa negara dan memiliki bukti konkret atas keberhasilannya. Yang pertama adalah the Iranian Model. Jadi ini adalah program transplantasi dengan jaminan kompensasi atau insentif yang telah diatur secara resmi oleh pemerintah. Program ini diawasi secara ketat oleh pemerintah Iran untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan membuka celah praktik-praktik ilegal karena sistem transaksinya diawasi dan melibatkan pemerintah. Dan sebagai hasil, prosedur transplantasi ginjal meningkat pada tahun 1999 dan daftar tunggu transplantasi ginjal di Iran dapat benar-benar dihapuskan. Di samping legalitas dan keberhasilan program ini, nyatanya masih tetap program itu masih tetap menerima banyak kritik karena intinya kan mereka masih tetap melibatkan uang dalam melakukan prosedur transplantasi, sehingga terdapat kecurigaan bahwa program ini secara tidak langsung menargetkan masyarakat miskin di Iran. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kompensasi yang diberikan itu ternyata tidak dapat memadai kebutuhan hidup para pendonor karena hanya dapat bertahan setidaknya 5 bulan sampai 1 tahun saja. Kemudian yang kedua ada program investasi nasional yang dilakukan di Spanyol.
Ini adalah program investasi yang dibentuk atas dasar kebijakan untuk mendanai, mengelola, termasuk memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan program donasi organ. Program ini dikatakan telah menjadi salah satu program donasi organ yang paling efektif di dunia karena dengan memberlakukan program ini Spanyol diketahui memiliki tingkat transplantasi tertinggi di dunia sekaligus memiliki waktu daftar tunggu yang relatif singkat. Kemudian ada program rapid placement yang diterapkan di negara-negara yang terlibat dalam Eurotransplant International Foundation atau organisasi non-profit yang mengelola program Program ini dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi tekanan permintaan ginjal dari donor muda yang biasanya lebih diinginkan. Jadi, sebagai konteks, biasanya ketika donor datang dari individu lansia, donor tersebut cenderung tidak diprioritaskan karena dianggap tidak akan berfungsi secara optimal. Sehingga dengan dilakukannya program ini, organ-organ yang dianggap tidak optimal tersebut masih dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Dan sebagai hasil, terdapat lebih sedikit organ yang dibuang dan lebih banyak pasien yang mendapatkan transplantasi. Kemudian ada program transplantasi ABO incompatible yang dilakukan di Jepang. Jadi program ini adalah program yang memungkinkan terjadinya prosedur transplantasi donor hidup lintas golongan darah. Dijelaskan bahwa di Jepang pada mulanya prosedur ini dianggap berbahaya karena adanya risiko penolakan organ yang sangat tinggi. Namun karena adanya kebutuhan organ donor yang semakin tinggi dan minimnya kesediaan organ donor, prosedur ini kemudian mulai dilihat sebagai opsi alternatif yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dan pada akhirnya prosedur ini menjadi bagian dari rutinitas medis yang selalu dilakukan di Jepang. Dan yang terakhir adalah non-heart beating donor donation yang juga dilakukan di Jepang. Nah, ini adalah program donasi organ yang diperoleh dari pasien henti jantung. Dalam program ini, organ donor diperoleh sesaat setelah jantung pasien itu berhenti berdetak. Nah, sama seperti program sebelumnya, pada awalnya prosedur ini juga menerima penolakan di beberapa negara, termasuk Jepang, karena adanya kontroversial dalam hal medis terkait dengan adanya kekhawatiran organ rusak akibat kehilangan suplai darah selama beberapa saat. Namun saat ini prosedur ini telah menjadi salah satu prosedur utama dan menjanjikan untuk memperoleh organ donor. Pada bagian yang terakhir, terdapat pembahasan mengenai legitimasi pemberian kompensasi. Jadi, pada dasarnya apabila kita mengacu pada WHO Guiding Principle on Human Cells, Tissue and Organ Transplantation, spesifiknya pada prinsipal 5, dikatakan bahwa donasi organ, jaringan tubuh, dan sel harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya berbagai bentuk imbalan yang bernilai uang. Segala bentuk tindakan membeli, menawar untuk membeli, serta menjual organ, jaringan tubuh, dan sel dengan tujuan transplantasi oleh individu yang masih hidup atau oleh keluarga dari individu yang telah meninggal adalah hal yang sangat dilarang. Dan sebagai upaya dukungan terhadap prinsip tersebut, The Transplantation Society atau TTS dan International Society of Nephrology atau ISN menyusun Deklarasi Istanbul pada tahun 2008. Deklarasi tersebut dibentuk dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM karena dalam prinsipnya dinyatakan bahwa perdagangan organ dan wisata transplantasi telah melanggar prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, praktik ini harus dilarang dan dihapuskan. Namun deklarasi ini memberikan dukungan dan izin bagi pemberian kompensasi secara transparan kepada para pendonor dengan catatan bahwa kompensasi tersebut diberikan sebagai bagian dari biaya sah yang berkaitan dengan proses donasi. Hal ini dikarenakan dalam deklarasi ini kompensasi yang dimaksud itu adalah biaya pengganti atas hilangnya pendapatan dari si pendonor selama proses transplantasi dijalankan sekaligus proses pemulihan mereka. Kemudian juga mencakup biaya perawatan serta biaya pemulihan. Sehingga kompensasi dalam konteks deklarasi Istanbul ini diberikan
bukan diberikan sebagai upaya untuk membeli organ, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab medis dan sosial yang harus dipenuhi kepada para pendonor. Dan deklarasi ini juga mengatur bahwa pemberian kompensasi harus dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang melakukan perawatan, seperti misalnya rumah sakit atau lembaga transplantasi, bukan dari penerima donor atau pihak ketiga yang tidak memiliki kaitan dengan proses transplantasi. Selanjutnya masuk ke sesi menjawab pertanyaan lucu. Yang pertama itu ada perayaan apa saja bentuk-bentuk perdagangan organ. Nah, menurut buku yang pertama itu si Sam Column 2019 itu bilang kalau praktik jual beli organ dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Yaitu yang pertama ada organ trafficking, yang kedua ada trafficking in persons for organ removal, terus ada transplant tourism, ada transplant commercialism, sama ada organ sales. Tapi sayang banget si kolom itu nggak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait bentuk-bentuk praktik jual beli organ. Tapi kalau misalnya dikaitin sama contoh yang di buku kedua tadi itu yang The International Trafficking of Human Organs, di Multidisciplinary Perspective bab 1 tentang trafficking in body parts, tadi itu lebih ke yang contoh-contoh kasus tadi itu lebih ke bentuk atau cara mereka ngambilin organnya kayak by fraud, by murder, by kidnapping. Walaupun sebenarnya ada satu lagi yang nggak dijadiin contoh yaitu dengan memanfaatkan kemiskinan orang atau by manipulating. Tapi mungkin highlight bentuk perdagangan organ tuh lebih ke ada yang organnya diambil tanpa izin kali ya, dan ada yang melalui manipulasi. Jadi Loki keduanya itu tetap eksploitatif karena ketika pendonor secara sukarela menjual tapi ada faktor ekonomi di situ tuh sebenarnya juga ada eksploitatif di mana kemiskinannya dimanfaatkan. For the next. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua tentang bagaimana perdebatan terkait dengan perdagangan organ dan dampaknya khususnya terkait dengan donasi tidak langsung dan isu neokanibalisme. Jadi sebenarnya dalam ketiga literatur utama yang digunakan untuk menyusun presentasi ini, pembahasan mengenai kedua hal tersebut tidak dituliskan secara eksplisit. Jadi kami menggunakan beberapa sumber tambahan untuk membahas tentang hal ini. Nah, berdasarkan sumber-sumber tersebut, praktik donasi tidak langsung atau non-directed donation ini dijelaskan sebagai praktik donasi organ secara altruistik dan legal secara medis dengan kondisi pendonor mendonasikan organnya tanpa mengetahui siapa yang akan menerima tanpa mengetahui siapa yang akan menerima organ tersebut. Karena organ itu akan masuk ke dalam daftar tunggu transplantasi. Akan tetapi praktik ini penuh dengan celah karena dapat dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan organ untuk menutupi organ laundering yang dilakukannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa organ laundering ini mengacu pada manipulasi dokumen yang dilakukan di institusi yang sah, sehingga organ yang diperjualbelikan tidak dapat dibedakan dengan organ donasi altruistik dalam donor pool yang sama. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui apabila terjadi praktik transplantasi organ yang ilegal. Sementara itu, neokanibalisme sendiri mengacu pada sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada praktik eksploitasi pendonor organ dalam konteks perdagangan organ tubuh manusia, karena dalam konteks tersebut organ tubuh pada akhirnya dilihat sebagai barang yang dapat dikomodifikasikan. Sehingga perdagangan organ dianggap sebagai praktik kekerasan yang mendehumanisasi pendonor organ. Nah, berdasarkan pada ketiga sumber literatur yang telah dibaca dan dipahami, kelompok kami menemukan beberapa hal yang menjadi kritik. Yaitu yang pertama, yang berkaitan dengan pertanyaan pemantik pembahasan kali ini, yaitu ketiga sumber bacaan tidak membahas isu neo-cannibalism serta non-directed donations atau donasi tidak langsung secara eksplisit. Padahal kedua isu ini sangat berkaitan erat dengan isu perdagangan organ tubuh manusia. Yang kedua, tidak ditemukan penjelasan mengenai jenis-jenis pendonor. Padahal penjelasan ini
penting untuk membangun konteks pemahaman dari transplantasi organ yang berubah menjadi perdagangan organ. Kemudian yang ketiga sumber bacaan hanya menyebutkan bentuk-bentuk perdagangan organ tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, walaupun contoh nyatanya itu terkait bentuk-bentuk tersebut. Nah, yang keempat, terdapat beberapa penggunaan istilah perdagangan manusia yang inkonsisten atau tidak memiliki definisi yang pasti. Misalnya dalam bahan baca organ trafficking and transplantation and trafficking in persons for the removal of organs yang ditulis oleh Sean Column, itu terdapat istilah organ seller dan organ donor, tapi tidak ada kepastian terkait dengan siapa yang disebut sebagai penjual atau pendonor. Dan kedua istilah itu seringkali digunakan untuk menjelaskan orang yang sama, namun tidak dijelaskan perbedaannya. Dan yang terakhir, hanya disebutkan adanya kebutuhan terhadap regulasi yang pro korban dan harus menuntaskan masalah sosioekonomi yang mendorong terjerumusnya seseorang dalam perdagangan organ. Namun tidak terdapat solusi atau saran yang spesifik atas kebutuhan tersebut. Boleh di next. Oke, lalu untuk refleksinya, dari ketiga sumber bacaan yang tadi, kami menemukan bahwa regulasi yang ada dan dimention dalam setiap bahan bacaan itu masih cenderung reaktif dan punitif dibandingkan proaktif dan preventif. Hal ini dibuktikan dari bagaimana semuanya hanya berfokus untuk menghukum pelaku dibandingkan dengan menyasar masalah-masalah mengakar seperti ketimpangan sosial ekonomi dan juga ketidaksediaan lapangan kerja. Lalu dari kritik yang telah kami berikan juga, kami menyadari alasan mengapa ketiga bahan bacaan ini tidak memberikan solusi dasarnya yang spesifik. Hal ini karena praktik perdagangan organ tubuh manusia cenderung dijelaskan sebagai sebuah praktik yang selalu memiliki celah. Meskipun telah terdapat regulasi khusus seperti konvensi-konvensi internasional maupun hukum-hukum domestik yang menanganinya. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan pihak yang memiliki wewenang seperti pemerintah, dokter, dan rumah sakit, hingga pihak rumah duka dalam praktik perdagangan organ tubuh manusia menjadi tantangan besar untuk menangani kasus perdagangan organ ini karena lingkupnya sangatlah besar. Lalu, kami juga merefleksikan bahwa dari berbagai contoh kasus dan juga bentuk-bentuk perdagangan organ yang kami sebutkan tadi, telah terjadi bentuk white collar crime. Di sini juga bersinggungan dengan jaringan sindikat perdagangan organ yang melakukan organized crime hingga lingkup transnasional. Artinya, isu perdagangan organ ini bukan hanya terjadi karena keputusasaan dari para penderita gagal organ, namun juga karena keserakahan oknum-oknum yang memanfaatkan kerentanan mereka dan memperlakukan organ tubuh manusia sebagai komunitas yang dapat diperjualbelikan atau neokanibalisme yang sudah disinggung tadi. Ready next. Oke, sebelum kita menutup presentasi dengan refleksi, kita nonton sejenak dulu yuk video organ trafficker dari channel YouTube Vice. Mungkin ini nanti bisa dijadikan bahan refleksi juga ya untuk teman-teman, dan juga dari bahan bacaan kami tadi akan ada sedikit keterkaitannya. Boleh di-play, Faiza. Nah, dalam video tadi kita melihat beberapa hal yang disebutkan yang masuk ke dalam pembahasan kelompok kami tadi, seperti staf medis yang korup, pendonor organ yang dieksploitasi karena mereka tunawisma atau migran, tidak memiliki pekerjaan, adanya tekanan ekonomi, dan juga sedikitnya upah yang diterima pendonor organ apabila dibandingkan dengan para calo sindikat organ, fasilitator, dan juga ahli bedahnya, dan juga adanya komodifikasi organ, kerentanan pendonor organ, risiko komplikasi kesehatan pendonor organ, dan juga masih banyaknya lagi. Nah, apabila kita menganalisis fenomena perdagangan organ berdasarkan teori strain, kita bisa melihat bahwa kan berdasarkan Merton ini alasan mengapa kelompok orang dan budaya tertentu lebih cenderung melakukan perilaku yang menyimpang, antisosial dan atau ilegal itu karena adanya tekanan atau strain yang mendorong mereka untuk mengikuti peraturan yang dikonstruksi oleh masyarakat seperti American Dream yang tadi juga sempat disebutkan dalam video atau kekayaan. Nah, akan tetapi karena kesempatan yang terbatas seperti standar ekonomi negara yang rendah, pengangguran dan upah yang tidak memadai melalui cara yang conforming seperti pekerjaan yang sah,
maka mereka beralih pada metode non-conforming untuk memperoleh American Dream atau kekayaan tersebut. Alhasil mereka dengan tanda kutip sukarela menjual organnya karena perdagangan organ dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar agar mereka dapat mencapai kekayaan tersebut. Nah, kita juga tahu bahwa para calo sindikat organ pun tidak menganggap diri mereka sebagai pihak yang melakukan tindak kriminal. Justru mereka merasa telah membantu para pendonor yang menjual organnya untuk memenuhi tujuan budaya mereka, yaitu merasakan kekayaan finansial. Boleh di next? Nah, berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Truli.